Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afnan Nazila, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Analisis framing adalah analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan memikai berita. Proses yang dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa melalui kata, aksentuasi kalimat, gambar, atau kerangka tertentu. Analisis framing dapat digunakan untuk melihat siapa yang mengendalikan dalam sebuah struktur kekuasaan, pihak mana yang dirugikan atau diuntungkan, tindakan politik mana yang dianggap konstitusional dan inkonstitusional, dan kebijakan mana yang harus didukung atau tidak didukung. Berikut analisis framing menurut beberapa ahli. Menurut Robert M. Edman, analisis framing adalah proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lainnya. Menurut William Agamson, analisis framing adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu bacakan. Cara bercerita itu terbentuk dalam suatu kemasan atau package. Contoh dari analisis framing, pertama ada tentang kebijakan pemerintah yang mana di Indonesia akan dilaksanakannya pemilu serentak se-Indonesia. Yang kedua, ada peristiwa pemindahan ibu kota negara. Yang terakhir, ada tentang kebijakan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19. Tentunya di media-media sekarang banyak yang memberitakan tentang kasus COVID-19 dengan konteks-konteks yang berbeda. Selanjutnya, analisis naratif. Apakah itu analisis naratif? Titik sentral dalam analisis naratif adalah mengetahui bagaimana peristiwa disusun dan jalinan antara satu peristiwa disusun dengan peristiwa lain. Dengan kata lain, mengapa peristiwa satu ditampilkan di awal, mengapa yang lain di akhir, atau mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dijalinkan dengan peristiwa lain. Menggunakan analisis naratif berarti menempatkan teks sebagai sebuah cerita atau narasi sesuai dengan karakteristik di atas. Manfaat analisis naratif. Pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Selanjutnya, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Dan terakhir, analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Analisis naratif biasanya digunakan untuk analisis film atau novel. Film atau novel alur cerita mengalir dari awal sampai akhir. Jika semiotika lebih menganalisis pada tanda-tanda, dalam naratif, selain tanda juga dianalisis bagaimana alur cerita. Cara untuk menganalisis narasi. Pertama, ada plot. Plot adalah apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks. Yang kedua, ada story. Story adalah urutan kronologis dari suatu peristiwa di mana peristiwa tersebut dapat ditampilkan dalam teks, bisa juga tidak ditampilkan dalam teks. Story adalah peristiwa yang utuh dari awal sampai akhir. Karakter dalam narasi. Yang pertama, narasi tidak hanya menampilkan peristiwa, namun juga karakter. Karakter adalah seorang atau tokoh yang mempunyai sifat atau perilaku tertentu.
Masing-masing karakter memiliki fungsi dalam sebuah narasi. Vladimir Prop yang menyusun elemen karakter dalam menganalisis narasi. Selanjutnya, analisis semiotika. Analisis semiotika adalah suatu analisis yang digunakan untuk menggali makna yang terdapat dalam sebuah tanda. Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda tersebut. Makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda seperti teks, iklan, berita. Karena sistem tanda sifatnya sangat kontekstual dan tergantung pada penggunaan tanda tersebut. Semiotika berasal dari bahasa Yunani, semion, yang berarti tanda. Semiotika diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai dengan 1913. Secara etimologis, Saussure menyatakan bahwa semiotika sebagai ilmu yang mengkaji tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Untuk memahami gagasan-gagasan Saussure, kita perlu memahami tentang penanda dan pertanda, serta langue dan parole. Penanda atau signifier adalah hal-hal yang dapat diterima oleh pikiran kita seperti gambaran visual asli dan objek. Petanda atau signifier adalah makna yang kita pikirkan setelah kita menerima sebuah tanda. Sedangkan langue merupakan abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya. Sedangkan parole merupakan ekspresi bahasa pada tingkat individu. Agar lebih memahaminya, langue bisa kita sebut sebagai sistem bahasa yang berlaku, sedangkan parole adalah bagaimana individu berbahasa dalam sistem tersebut. Dengan demikian, maka parole terkait dengan langue. Roland Barthes melanjutkan pemikiran Saussure dengan memberi telah pada interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya. Interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang dialami dan diharapkan oleh penggunanya. Gagasan Barthes ini dikenal dengan tatanan penandaan atau order of signification yang mencakup primary signification atau denotasi yang makna sebenarnya sesuai dengan kamus, dan secondary signification atau konotasi yang artinya makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.